Halo, langsung lanjut lagi, balik lagi di tutorial gue. Kali ini di tutorial ini kita bakal lanjut ngomongin soal material. Nah, jadi di Cycles ini material yang digunakan adalah menggunakan node base. Apa itu node base? Kalau lu yang pernah ngeliat Rhino gitu, dia cara berpikirnya menggunakan node. Apa itu node? Kita langsung bikin di layer ini aja. Ingat F3. Nah, Shift F3 maksud gue, sorry. Shift F3 ini gunanya buat ngemanggil ini node editor. Kalau di sini kita bisa lihat ini ada 3D view gitu. Kalau di sini kita buat node editor. Cara cepatnya tadi Shift F3. Terus ini kita collapse aja viewport ini ke bawah. Jadi ini lebih leluasa. Nah, node base ini adalah kayak gini. Nih, ketika lu jadi kayak nyolok-nyolok item menggunakan node tadi. Apa sih node? Sambung menyambung itulah kayak gitu. Dari suatu titik ke titik tuh node kayak gitu. Nah, sistem material yang ada di Blender itu menggunakan PBR, untuk kepanjangan Physically Based Rendering. Jadi cara ngebacanya materialnya kayak di dunia nyata. Kita langsung lanjut, langsung praktekin aja deh. Contoh, misalnya kemarin kan ada kaca ya. Nah, kacanya kemarin kita hide tuh pencet H. Kita balikin lagi ya, pencet Alt H gitu. Coba kita render. Nah, si kacanya ini bentar. Kalau kita lihat dia modelingnya masih ada atap sama pantatnya ya. Jadi kita coba pisahin dulu nih si atap sama pantatnya. Kita pilih face-nya. Nah, terus kadang-kadang kalau lu modeling gak kelihatan gini, lu bisa masuk ke modeling, masuk ke isolate mode. Pencet slash. Jadi di bawah backspace sih biasa ada slash. Nah, itu lu pencet slash buat lu nge-isolate satu objek yang lagi lu edit. Kita delete face atasnya, kita delete face bawahnya, terus selesai, kita balikin lagi. Oke. Nah, si kaca ini kita pindah ke sini. Ini adalah tab untuk membuat material dari suatu objek. Jadi kita create new, terus kita namanya m underscore glass. Nah, kita pindah ke sini. Jadi maksudnya kita pindah ke node base untuk objek. Kalau yang kanan tadi ini untuk world atau HDRI yang kita pakai. Cuman karena kita lagi nggak pakai HDRI dan mau ngedit material, kita pindah ke sini. Nah, cara ngebacanya sekarang si kaca ini punya material namanya diffuse. Kalau kita potong cara motongnya pencet control sama tinggal drag mouse-nya kayak gitu. Jadi dia nggak punya material sekarang. Gampangnya sekarang kita mau buat material kaca. Jadi kita bisa pencet shift A. Shift A ini persis samanya kayak lo lagi ngemodeling untuk ngemanggil suatu function. Jadi kita, oi Blender tolong dong adain di sini shader yang bernama glass. Lu cari glass. Tak. Terus glassnya ini lu colok set surface. Nah, ini langsung jadi nih glassnya. Lihat. Nah, cuman kalau lu mau lihat glassnya gimana, ada di sini. Nah, cuman kita mau hal yang lebih basic daripada glass di Blender itu rada aneh. Kenapa? Kalau lu lihat shadingnya di sini dia seolah kayak kaca, satu ruangan kaca, bukan panel kaca, ngerti gak? Jadi seolah kalau lu lihat ini kayak akuarium. Kayak gitu permasalahannya. Sekarang kita coba kombinasi beberapa shader biar ngebuat glass. Contoh, gue masukin glossy. Apa itu glossy? Glossy adalah, kalian tahu ya. Nah, ada glossy, ada jadi efek pantul. Itu glossy. Ini ada roughnessnya lu kiriin dulu. Terus di combine, kita panggil mix shader. Ini ikutin dulu aja, habis itu gue jelasin. Kita panggil transparent, terus kita colok. Bacanya selalu dari kiri ke kanan. Apa yang barusan gue lakuin? Kalau kita pelajarin kaca punya tingkat glossiness yang sangat glossy. Jadi roughnessnya tadi gue barusan buat 0. Kayak gue mau manggil glossy, terus dikawinin sama namanya transparan.
mereka berdua kawinnya sebesar 50%. Jadi masing dari pihak kiri sama pihak yang kanan itu masing-masing 50-50. Kalau lu geser ini ke kanan, berarti yang menang adalah yang transparan. Jadi material ini full 100% transparan. Kalau lu geser ke kiri, berarti lu menangin si glossy yang kiri. Kalau di tengah-tengah mereka cengli 50-50 kayak gitulah. Nah ini lu geser aja sampai sesuka lu, maksudnya sampai intuisinya enak. Mungkin kalau gue biasa hafalannya di 0,5 ke atas lah. Ini jadi efek kacanya jadi begini, kayak gitu, 0,6 aja biar bulat enak angkanya. Oke, jadi ya material kaca ini material yang cukup sederhana dengan note yang tidak begitu ribet. Dan ini kita belum masuk PBR. Ini adalah cara ngematerialin yang lama. Terus kita lihat referensi. Hari ini kita bakal coba ngebuat yang bangunan ini dulu deh. Konkretnya ini concrete plates ya mungkin. Jadi kalau lihat ada garis-garis ini, dia terdiri dari plate gitu kan. Jadi udah difabrikasi dari, mungkin fabrikasi gitu ya. Jadi gue mau ngasih lihat proses gue juga, cara bikin library gimana. Mungkin kita tinggal ke Google terus nyari concrete texture seamless. Caranya terus lo ke gambar. Terus kalau lihat kadang-kadang susah nyarinya yang resolusinya cukup tinggi. Resolusi yang biasa dipakai yang decent itu berapa? Mulai dari 1024, maksimal di 4096. Lebih dari itu menurut gue overkill. Artinya nggak akan kelihatan juga detailnya kayak lu main Instagram tapi pakai kamera 16K gitu. Sama aja mubazirnya. Jadi enaknya sih biasa di 2048 pixel. Kita bisa pindah tadi concrete plates, coba plates texture seamless. Jadi kita nyari aja di sini yang mirip-mirip ya sama yang digambar. Coba kita lihat ini. Sorry prosesnya rada lama. Kalau lu ngerasa ini lama dan lu nggak butuh, lu bisa langsung lompat aja, di skip videonya. Nah mungkin ini bisa nih. Kita coba download dulu aja walaupun resolusinya kecil. Jadi gue masukin ke folder referensi lagi. Biasa sih gini nih, ini bisa nih view more aja nih. Jadi kalau lu udah nemuin yang mirip kan tadi awalnya ini, terus lu view more, biasa nemu sih. Salah, sorry. View more lagi nih yang ini. Kita coba balik ke yang ini, tapi kita ganti nih. Sekarang kalau udah mulai nyerah, kita ganti ke ukuran, terus ukurannya 1024 ini. Jadi semua hasil search filternya seminimal mungkin Google bakal nyariin yang hasilnya 1024 kali 1024. Nah ini nih bisa. Oke, bungkus deh. Coba tau masih ada. Kurang. Oke, udah. Nah, jadi sekarang kita coba mainin si concrete yang ini. Kita balik ke rendering. Terus kita create new. Nah, kita namain lagi materialnya m.concrete. Jadi si objek ini punya material namanya concrete ini. Cara mainnya gimana? Kita close, terus shift A, add namanya principal BSDF. Nah, principal BSDF ini adalah shader untuk tadi yang PBR yang gue ngomong. Apa itu PBR? Jadi PBR gampang ya. Lu kalau bentar gue ambil contoh ya. Kita kayak ngisi kuesioner gitu loh. Gue ambil mouse gue nih, paling gampang deh. Nih, lu perhatiin dia kayak gini. Base color adalah warna dari material. Contoh kalau mouse base colornya apa? Kita bisa ngisi hitam. Jadi kita masukin base colornya hitam. Kayak gitu. Terus
kita lewatin hal-hal yang gak penting dulu. Jadi kita lanjut ke metalik. Mouse ini metalik apa enggak? Enggak dong, karena dia terbuat dari plastik nih, bagian yang ini. Jadi metaliknya 0. Di dunia ini cuma ada metal sama non metal, di antara itu nggak ada. Jadi antara 0 atau enggak 1. Kalau 1 artinya lu ngeidentifikasi bahwa benda ini adalah metal. Kalau 0 dia non metal. Ini gampangnya kayak ngisi kuesioner. Udah, sementara kayak gitu dulu. Spekular ini apa? Spekular ini kecenderungan bagian reflektif benda untuk menerima cahaya. Jadi anggapannya refleksinya, tingkat cahayanya lu mau naikin apa enggak. Kalau di 0 dia gelap tuh refleksinya, tapi kalau 1 dia benar-benar terang di bagian refleksinya. Ini biasa di dunia nyata 0,5 dan nggak pernah gue ubah juga sih settingannya. Terus ada roughness. Apa sih roughness? Yuk kita ke Photoshop. Kayak gini, gampang ya. Roughness-nya sendiri beneran maksudnya itu seberapa rough sebuah benda. Ini adalah benda yang rough. Rough tuh kasar. Gue bikin contoh kedua. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Ini ada mata. Terus ini ngeliat benda yang halus. Jadi ini rough. Roughnya kita bisa bilang tingkat roughnya ini 1. Tingkat rough yang ini 0, karena dia nggak rough, karena dia nggak kasar. Jadi contoh kalau di sini ada sumber cat, gue bikin ini dulu ya. Ini kita contoh yang pertama dulu. Kalau di sini ada sumber cahaya, ada matahari. Matahari ini bakal nyinarin benda ini. Terus benda ini karena tingkat derajat benda ini rough, jadi dia bergelujuk-gelujuk. Cahaya ini punya daya pantul yang nggak predictable atau tidak dapat terprediksi. Misalnya dia mantul ke sini, dia bisa lagi mantul ke sini. Dia mantul ke sini, dia mungkin mantul ke sini. Dia mantul ke sini, mungkin baru mantul ke sini. Akibatnya cahaya yang mantul di bendanya itu nggak pernah nyampe ke mata lu. Akhirnya lu nggak akan pernah bisa ngelihat refleksi matahari di benda ini. Kalau kita lihat yang kedua, ini kayak fisika kelas berapa sih, yang ini misalnya ada sudut datang, cahaya datang kelas 10 gitu. Ini kan sudutnya alfa, sudut pantulnya juga pasti alfa, dan ini akan mengenai mata lu. Makanya lu bisa ngelihat refleksi matahari di benda yang roughnya 0. Kayak gitu. Jadi contoh nih, kalau lo lihat mouse gua ini kan bisa mantulin cahaya ya, tapi nggak semantulin itu. Mungkin kita bisa ngomong roughnya adalah nih, kalau roughnya 0, lo lihat previewnya di sini dia beneran kayak kaca gitu. Tapi kalau lo naikin perlahan, lihat deh previewnya, tuh dia kayak ngedove gitu ya, sama kayak mouse gue sekarang. Berarti roughnya mungkin di 0,35. Terus kita lewatin anisotropi, ini nggak perlu, sheen nggak perlu dulu, nggak perlu creel coat segala macam. Udah cuman itu aja. Jadi base color, metallic, sama roughness kayak gitu. Jadi cuman sementara 3 dulu yang lo hafalin kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke foto konkret ini ya. Berarti kalau lihat base colornya, apa base colornya? Base colornya adalah konkret. Jadi base colornya kita ganti konkret. Caranya kita masukin tekstur. Kita panggil tekstur, shift A ya, shift A, image texture, terus open. Habis kita open, kita ke tempat yang tadi kita download nih. Nih, mungkin yang ini yang bagus ya. Terus kita colok tekstur ya, tek. Terus lu nyalain. Loh, kok kagak muncul? Karena padahal di sini udah ke preview. Karena lu belum generate yang Ctrl T. Ingat gak yang ini, yang di HDRI. Nah, kita ganti UV-nya ke objek. Rada hafalan tapi nggak apa-apa, nanti gue jelasin. Terus ganti ini tekstur ini ke box. Coba. Nah, ini jadi dianya udah ganti ke konkret ya. Tuh kalau lu lihat sih,
Oke, sekarang kita coba cek lagi. Nah, sekarang keadaannya arah konkretnya ini udah bener. Jadi, lu coba mainin dari sini dulu. Jadi anggapannya kalau kita baca sementara nih, oi, gue mau di objek gue ada mapping. Mappingnya kemana? Ke tekstur. Teksturnya nyolok kemana? Ke base color. Karena ini survei kita. Gue mau base colornya adalah tekstur dari si konkret itu. Ngerti sampai situ? Nah, terus ini ada namanya scale. Scale ini gunanya kita coba keluar dari si objek dulu. Terus ganti viewportnya ke material. Ini awalnya kita solid terus ke material. Jadi sekarang lu bisa ngeliat materialnya. Nah, scale ini makin lu gedein, dia makin berulang ya. Jadi misalnya satu, dia berulang satu kali teksturnya di benda itu. Kalau dua, dia makin kecil karena dia berulangnya makin banyak. Kita kan mau nge-achieve kayak gini, berarti kita coba kurangin. Justru mungkin 0,5, 0,5, 0,5. Nah, kayak gitu. Ngerti sampai sini? Gua harap ngerti lah ya. Nah, terus si tapi pecah ya. Ya udah kita coba pakai satu satu satu. Kita rada rubah aja ya desainnya. Nah, kayak gitu. Jadi desainnya emang berubah dikit nggak apa-apa. Terus kita masukin lagi. Kalau kita lihat gambar ya, dia rough-nya segimana? Kita coba lihat ke sini nih. Terkadang rough itu nggak merata, kayak ada bagian tempat yang rough, ada bagian tempat yang nggak rough. Di ujung benda ini, di ujung lantai ini ada tempat yang bener-bener reflektif banget, artinya nggak rough sama sekali. Bagian yang ada kayak nut, otomatis kan dia rough, berarti dia nggak mantulin cahaya ke mata lu, otomatis itu roughnya satu gitu. Gimana caranya kita ngebuat roughnya nggak merata? Kita ambil dari kita bisa ngerepresentasin tekstur ini sebagai input dari roughness. Maksudnya apa? Nih, sekarang coba panggil fungsi converter color ramp. Bagi lo yang udah pernah main Photoshop, mungkin paham soal levels. Levels adalah ini. Jadi kita ngekonversi si concrete plate dalam bentuk hitam putih. Ini gue pencet Ctrl Shift klik, Ctrl Shift klik, Ctrl Shift klik. Kalian coba deh. Jadi Ctrl Shift klik gunanya kalian nge-preview di node terakhir yang lagi kalian kerjain. Misalnya ini teks gue berarti mau ngeliat tekstur si concrete. Kalau di sini gue berarti mau ngeliat hasil dari color ramp tekstur si concrete. Tadi balik lagi, color ramp gunanya buat nge-hitam putihin suatu tekstur kayak gitu. Jadi kalau kita baca gini, putih, sorry gue rada pelan ya, putih itu representasi dari nilai 1 dan hitam artinya representasi dari nilai 0 kayak gitu. Gue mau lu ngebayangin apa yang terjadi kalau ini dicolok ke roughness. Di tempat hitam berarti dia punya roughness 0. Artinya apa? Artinya super reflektif. Di tempat yang putih dia punya roughness yang mendekati 1. Ini soalnya nggak putih ya, abu. Jadi antara 0 sampai ya 1 gitu. Jadi kalau lu bisa prediksi, yang bakal terjadi, yang hitam ini bakal super reflektif, yang putih ini bakal tidak reflektif atau mungkin doff. Sekarang kita coba preview lagi Ctrl Shift di Principled BSDF ini. Nah, lu bisa lihat previewnya ini bisa digedein. Ini rada lama tapi makin lama ngerenderingnya sih, lu bisa ngeliat di yang garis hitam ini sangatlah reflektif dan sisanya tidak reflektif. Coba kita lihat ya. Kita lihat ke arah cahaya matahari. Nah, yang terjadi kayak gitu. Lihat kan? Hal ini tuh jadi nggak sesuai sama yang kita mau. Padahal kita mau matnya itu yang nggak reflektif dong. Kebalik jadi. Jadi warna ini mau kita balik. Caranya gimana? Caranya kita Shift A, color, invert. Masukin. Tek.
Jadi yang barusan habis di color ramp, kita melakukan invert. Jadi yang di garis nut ini jadi putih, yang di tempat konkretnya benar-benar ada itu warna abu alias setengah reflektif, di nutnya benar-benar nggak reflektif sama sekali. Coba kita lihat sekarang. Lihat ya, ada efek begini. Ini efek yang kita harapin dari si konkret yang ini. Oke, sampai sini ngerti ya? Tuh, kalau lihat jadi efeknya cukup realistis. Ada tempat yang nggak kena reflektif, ada tempat yang nggak reflektif. Kalian juga bisa ngontrol, misalnya ini, kita lihat invertnya. Kalian bisa ngontrol naikin representasi hitamnya atau putihnya, gitu. Jadi ini sangat prosedural. Maksud gue apa? Maksudnya kalau kalian tingkat reflektivitasnya, kalian bisa geser aja, gitu. Kalau ini jadi doff, makin ke kanan tuh makin jadi doff, makin ke kiri makin reflektif. Intinya kayak gitu. Basicnya adalah di pemahaman tentang apa itu nol, apa itu satu, apa itu putih, apa itu hitam, yang membuat roughness itu jadi demikian. Membingungkan? Gue harap enggak ya. Oke, sampai sini gue harap kalian ngerti. Terus kita lanjut ke, ini ada normal. Kita nambah satu note baru, jadi total ada 4 sekarang. Ada base color, ada metallic, ada roughness, ada normal. Untuk konkret nggak metal ya, jadi kita nolin. Apa itu normal? Normal adalah bump, gampangnya. Jadi kita bikin lagi color ramp, coba. Converter, color ramp, colok, terus ini ada vector, ada bump, kita colok ini ke height. Terus coba kita preview di sini. Nah, kalau lu lihat benda di nyata, nggak mungkin dong sebuah konkret gitu beneran halus abis walaupun di floor hardener sekalipun gitu. Pasti ada area di mana dia jeglak-jegluk. Nah, ini gunanya kita colok ke normal. Jadi dia sebagai representasi bidang kasar. Tuh kalau lu lihat sekarang bendanya jadi naik turun, ya nggak? Jadi kayak kulit. Ini akibat dari strength-nya terlalu tinggi. Kita nggak mau strength-nya setinggi ini. Mungkin coba 0,1. Nih, lu bisa lihat previewnya juga masih ketinggian ya. Mungkin 0,05. Nah, decent ya. Kalau kita coba coret ini, hasilnya lebih realistik yang dicolok. Oke, sampai sini ngerti? Gue harap ngerti. Terus kita lanjut. Kita bakal materialin ini sama ini. Nah, konkret yang luar ini warna materialnya rada beda ya. Jadi kita bikin lagi M konkret. Kita balik ke Google, terus kita cari. Menurut gue kayaknya tutorial kali ini mestinya karena udah masuk material udah seru sih. Jadi durasinya lama nggak apa-apa lah ya. Jadi konkret seamless texture. Apa itu seamless? Kalian pernah gak sih dapat tekstur terus seolah kalau kalian lihat dari jauh dia nge-tiling gitu. Nah, itu lawan katanya seamless. Seamless jadi kayak terjahit dengan sempurna. Jadi kalau lu ulang dari jauh dia nggak kelihatan kayak checkerboard, kotak. Kita coba lihat konkretnya ini yang halus ya. Ya, ada watermarknya. Coba ke tools, ganti ukurannya. Nih konkret kayak gini terlalu jelek kalau lihat kayak berulang. Coba kita cari yang lebih natural gitu. Makin seolah foto di dunia nyata makin bagus. Jadi pemilihan taste lu tentang tekstur juga penting di sini. Nggak cuman asal ceplak-ceplok. Jatuhnya ya kayak ngedesain kalau emang belum dikasih teksturnya. Kayak gitu sih. Kayaknya sebetulnya ini bagus sih. Kita save aja. Terus gampangnya gini. Ini kan lu udah buat materialnya. Ini semua.
kita bisa mencet A terus copy. Jadi copy ke material yang baru ini. Yang ini kita delete X. Masih ingat yang ini pencet apa? Ini pencet B buat select region. Terus kita X, kita paste di sini. Nah sekarang dia jadi konkret yang sama, tapi kita nggak mau dong pakai konkret ini. Kalian tinggal ganti tekstur yang ini. Sep. Coba lihat, pilih tekstur yang ini. Udah keganti. Tapi settingan yang lainnya masih sama persis. Asik kan? Jadi ini yang gue maksud prosedural. Jadi lu nggak mesti setiap ada material lu ngulang lagi settingannya. Sekarang gue tinggal geser-geser aja di color ramp ini. Nih kalau lu mau reflektif ya tinggal geser. Kalau lu nggak mau reflektif ya kecilin ininya. Gitu aja sih. Terus udah jadi. Tuh, lu lihat kan? Ini konkret. Tapi keadaannya nggak semua dari ini konkret dong. Ini nih yang gue maksud tiling. Lihat nggak? Dia kayak berulang-berulang. Apa yang kita lakuin kalau kayak gini? Yang kita lakuin kalau kayak gini, oh nggak apa-apa sih. Soalnya yang tanah ini kita bakal ganti teksturnya. Yang samping ini kalau dilihat dari kamera dia nggak terlalu tiling kok. Tuh, cukup bagus. Sekarang kita masuk ke edit mode. Terus kita pilih face yang mau kita ganti materialnya jadi tanah. Kita klik ini. Jadi kita add new material. Terus new M ground. Jadi gue suka pencet M ground, itu maksudnya gue kasih nama material ground gitu. Terus kita assign, artinya si tanah ini punya material yang baru ini. Nah kita tinggal copy aja lagi logika yang sama, kita paste di sini. Sekarang kita tinggal ke website nyari ground texture seamless. Coba kita lihat yang kayak gini. Wow, keren juga. Kita download ini, kita download yang mana lagi ya? Coba aja nyari yang sekiranya mirip. Internet gua lemot. Sorry ya. Ini bagus. Bagus. Ini bagus banget. Sama kalian download rumput ini deh, coba. Yang mana ya? Ini aja deh. Nih download. Jadi intinya gue mau pakai tekstur tanahnya yang ini, yang 1600 sama rumput yang 2048 ini. Nah jadi tadi kita tinggal ganti ininya ke tekstur tanahnya yang mana sih ini. Nah ini yang gue bilang tiling. Kalian lihat gak? Ingat ya shift spasi buat full screen. Nah keadaannya kalau kayak gini tiling. Jadi angka tilingnya kalian kecilin. Mungkin 0,5, 0,5, 0,5. Jadi kalian mensetengahkan tekstur yang tiling. Kayak gitulah ya. Coba kalian render. Tuh, mulai jadi kayak renderan aslinya ya. Cuman kendalanya si tekstur tanah ini terlalu reflektif. Jadi ada tempat-tempat hitam ini yang kalian mestinya nggak read off. Jadi sebetulnya nggak ada. Jangan sampai abu. Nih kalau kayak gini fullin aja ke sini. Terus hitam ini warnanya bisa diganti jadi putih, jadi abu nih. Oh tapi kalau kayak gini malah jadi hitam ya dia, karena kita ada invert. Jadi putihnya yang kita ganti jadi hitam. Karena waktu di invert dia bakal jadi putih gitu. Nah jadi kalau lu lihat sekarang tanahnya udah nggak reflektif gitu, sesuai tanah asli. Nah untuk strength-nya sendiri kita naikin dong, karena dia lebih nggak flat daripada yang lain. Kita naikin 1 mungkin. Wah kegedean bro. Coba kita render region dulu deh di sini. No. 0,5 mungkin ya.
Nah, gue di 0,5. Oke, jadi. Nah, keadaannya sekarang kalau dilihat sekilas, teksturnya yang apa? Yang konkret ini ternyata kalau lihat dia rada warnanya kemerahan. Dia bakal ngeganggu uh, suasana yang dibuat dari renderingnya. Jadi kita butuh netralisir warna base colornya. Caranya gimana? Caranya kita ke color, terus ada hue saturation, kita cemplungin ke sini. Nah, yang kayak kemarin gue udah nggak usah jelasin hue itu apa. Hue itu buat gonta-ganti warnanya. Ingat kan? Di 0,5 itu netral. Saturasi kita bisa turunin saturasinya. Nah, ini keadaannya gue mau turunin sampai dia warnanya abu. Mungkin turunin aja 0,5. Jadi keadaannya ini purely abu. Jadi nggak ngeganggu warna. Kalau lu punya warna merah di konkret itu jadi palsu, gitu intinya. Karena waktu dia foto konkretnya di dunia nyata itu udah terkena cahaya dari matahari. Jadi kita pengen warna-warna yang ada di sini sebetulnya netral, beneran kayak warna diffuse. Ini kita balik lagi ke material konkret, kita juga taruh colornya di sini, hue saturation, turunin saturasinya. Terus kita lihat lagi referensi. Oke, udah cakep. Si bangku ini juga mau punya material yang sama kayak konkret ini. Caranya gimana? Caranya tinggal kesini, terus pencet ini, pilih M konkret. Jadi, oke. Terus yang terakhir ini ada kusen baja ya, kusen besi warnanya hitam doff dikit. Yaudah kita buat M kusen baja. Terus kita cari namanya dirt texture seamless. Ini kita nyari yang begini-begini. Terus cari ukurannya yang lebih dari 1024. Coba kita cari dirt map texture seamless. Nah, kita cari yang begini-begini nih. Nih yang ini nih bagus. Rada lama ya. Jadi gini, aduh sorry rada gatel. Jadi kita copy lagi fungsi yang sama ke si kusen baja. Nah, sorry. Si kusen baja ini bakalan punya warna sendiri. Jadi yang atasnya kita lepasin. Karena kusen bajanya kan warna hitam. Kita warnain hitam. Terus kita ganti, ya dia ada watermark. Yang nggak ada mana ya? Nah yang ini aja nih. Kita download. Terus kita ganti teksturnya sama yang tadi barusan kita download nih. Nah, kita bisa kontrol shift di sini. Jadi gunanya apa? Gunanya adalah ngebuat imperfeksi namanya, imperfection gitu. Jadi kalau lu keadaannya nggak pakai roughness, dia bakalan perfect mampus, glossy-nya semua merata. Tapi yang kita kejar tuh ada imperfectnya. Jadi seolah kayak ada orang yang megang besinya, terus tangannya ke stem di situ. Jadi kayak debu, daun segala macam numpuk di situ, seolah tuh imperfect ya, kayak gitu. Dan bumpnya kita cabut, kita delete karena besi beneran semulus itu. Oke, jadi sini udah jadi ya sampai sini gitu. Mungkin yang masih rada kurang cocok nih gue sama tanahnya.
tanahnya kita benerin dikit aja. Jadi keadaannya si tanahnya ini, kita ke material tanah, colornya terlalu saturasi, kita pindahin 0,8, sama value-nya terlalu tinggi. Apa itu value yang soal hitam ya, hitam atau gelap, mungkin di 0,8. Nah jadi udah pas nih kayak gini. Kalau lu lihat mungkin kurangin lagi, gelapin lagi 0,7. Oke, sampai sini udah cukup jadi ya gambarnya. Kita setting lagi lightingnya. Gua rasa nih kalau lu lihat apa si garis cast shadow ini cukup keras ya, gara-gara mataharinya ternyata nggak seterang itu. Jadi mataharinya strength-nya ini kita kurangin. Ini kalau lu matiin dia bakalan cuman ada sunnya. Tapi kalau strength-nya dinaikin perlahan dia muncul. Oke, nampaknya segini bener. Ini kalau kita lihat si konkretnya, ternyata birunya beda. Lihat deh. Jadi menurut gua warna sky-nya terlalu kental. Saturasinya kurangin lagi. Pakai shift perlahan biar nggak kegeser langsung jadi 0. Oke, kayak gini bener ya. Tuh. Kita lihat garis cahayanya udah bener, semuanya udah oke. Oke, selesai. Sampai di sini dulu tutorialnya untuk material. Gue harap lo makin senang makin kesini ya, soalnya sebetulnya materi ini udah applicable buat lo ngejalanin segala jenis rendering arsitektur. Jadi kayak udah setengah ilmunya udah kesampai nih ke lo, dan gue harap lo ngerti. Kalau ada yang membingungkan dan ngerti, silahkan lagi tanya ke IG gue atau langsung komentar di bawah. Gue bakal jawab secepatnya kayak gitu. Oke, sekian aja video dari gue. Thank you yang udah nonton sejauh ini. Bye bye.